Alhamdulillah wa syukrilillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah la haula wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan keadaan penuh nikmat, dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan yang insya Allah sama-sama kita mengendalikan iman, Islam dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita di pertemuan yang keempat ini ya, dari ketiadaan atau ketidakhadiran Al-Fakir, namun ada sedikit banyak kegiatan yang tetap dilalui dan itu harus tetap dijaga karena kita tahu bersabar atas istiqomah juga ibadah. Ya, ibadah mulia itu sabar sama istiqomah. Karena orang-orang yang menautkan dirinya dengan sabar, Allah akan berikan kabar gembira kepadanya. Di sini Al-Fakir ingin melanjutkan sedikit banyak tentang kajian kitab Al-Fathur Rabbani, ya, pembuka dari keesaan dan kemenangan jalannya Allah Subhanahu wa taala, karangan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan ditunaikan pahalanya tanpa terhingga. Orang yang sabar itu bakal dikasih sama Allah, ditunaikan. Ya. Pahalanya itu yang enggak batas. La yahfa 'ala Allahi syai'un bi'ainihi ma yahtamilul mutahammiluna min ajlihi. Kita tahu segala hal yang tidak akan pernah tersembunyi di mata Allah, karena itulah hendaknya kita ini disuruh apa? Bersabar. Karena enggak ada yang bisa tersembunyi. Ya. Sejenak aja enggak ada. Isbiru ma'ahu sa'ah. Maka kita disuruh bersabar walaupun sesaat. Wa qad ra'aytum lutfah wa in'amihi sinina syaja'ati sabr sa'ah. Kenapa kita disuruh bersabar sejenak? Karena Anda akan melihat hasilnya. Kita akan diberikan, dipaparkan hasil kesabaran yang sesaat tadi. Berupa apa? Al-lutfu minallah wa in'amihi. Kelembutan dan kenikmatan sinina ba'da sinin. Kenikmatan itu bertahun-tahun lamanya. Subhanallah. Ini beliau nih yang mengatakan, Sultanul Awliya. Dalam sejenaknya kita bersabar, ketika ditunaikan oleh Allah, kenikmatan yang bertahun-tahun tersebut adalah satu tanda kemenangan kita. Kita pengen tahu nggak menangnya kita sekarang? Pengen tahu? Sabar dulu. Gitu. Karena nggak mungkin orang-orang yang meraih kemerdekaan, meraih kemenangan tanpa melalui titik kesabaran. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bangunan bisa terjadi aja, bangunan bisa terwujud ada atas apa? Atas sabar. Membangun, mengolah, ya kan? Dari yang nukang sampai yang bayar. Sabar. Dihitung atu-atu, ya kan? Hitungan harian, hitungan borongan. Yang kerja begitu juga, dia punya hitung-hitungan. Tenaga yang dikeluarkan pas nggak nih sama keringat yang keluar, otot yang ngebet, rumah yang ditinggalin, pas nggak kira-kira? Itu kan butuh apa? Rangkaian kesabaran yang luar biasa. Namun apa yang dikatakan sejenaknya kan nggak lama sebetulnya dibanding bangunan yang udah jadi. 1 tahun dia bangun misalnya, bertahannya sampai berapa lama? Ratusan tahun. Nah ini, ya. Wa qad ra'aytumul lutfu minallah. Itu salah satu apa? Kelembutan dan nikmat yang Allah berikan sama kita. Allah yang ngasih. Begitu sabarnya ibu, ya kan, mengandung anaknya di perut, sabar banget. Dia kalau kagak sabaran kagak jadi itu anak. Ya. Ini salah satu kenikmatan. Gimana kita bisa wujud sampai sekarang atas kesabaran siapa?
Sabar orang tua ngerawat kita. Anak yang tadinya kita geol-geol udah bisa ngedoain kita, udah bisa menjadi estafet manfaat ilmu yang kita salurkan. Jadi kita nggak begitu khawatir. Kenapa? Karena kita sabar. Waktu masih kecil kita ngerawatin, kita nafkahin dia, kita doain dia. Nah, PR-nya apa? Kalau kita nggak kesabaran dulunya, kita lupa menerapin sabar pada masa itu. Kenapa yang terjadi? Yang terjadi anak udah nggak bisa terkontrol. Nah itu. Lalu ketika dirujuk lagi oleh kita, ya, apa ada keputusasaan? Nggak ada, nggak boleh orang putus asa. La taqnatu min rahmatillah, kita nggak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Pasti ada jalan keluar untuk memperbaiki hal-hal yang sudah terlanjur. Ada jalan keluar. Walaupun dengan pastinya kesabaran yang baru, dengan jeripayah yang mulai lagi. Ya kayak gitu. Kalau emang motor yang kita beli udah kadungan rongsok, ya, dulu kita nggak punya duit, kita dulu punya juga boros banget, akhirnya kita beli dalam keadaan fakir, ya kita modif, kita rawatin baik-baik, walaupun suaranya kayak kaleng rombeng, ya kita benerin, kita enak-enakin rasanya gimana. Kayak nggak punya duit buat beli motor bagus, yang ada semampu itu maka kita modif dengan kesabaran kita. Gitu. Jadi artinya dalam kehidupan Allah berikan kita nikmat dari hal kita tahu sama hal yang kita belum tahu. Suruh oleh Allah untuk kita bersabar. Kenapa? Dengan sinkronnya ayat tadi yang dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan atau tunaikan pahala orang yang sabar itu yang tidak terhingga. Bighairi hisab itu nggak terhingga hitungannya, luar biasa. Makanya nggak ada kata terlambat dalam mengamalkan satu amaliyah. Ya kita belajar berilmu, kita mau nyari apa ya, secercah cahaya iman dalam majelis, cari. Emang butuh kesabaran. Tapi kalau kita memiliki satu tekad yang kuat, ya itu akan menjadi nikmat. Makanya kita minta sama Allah dengan doa yang sepadan dengan ilmu kita. Kita udah makin kesini harusnya makin punya kedewasaan dalam memohon. Apa dulu kalau kita minta, ya Allah berikan aku kekuatan dalam bersabar. Sekarang beda lagi, ya Allah berikan aku kesabaran dan bahagia dalam menjalankannya. Itu. Kita waktu menjalankan bahagia. Kenapa? Kita tahu satu kesabaran itu adalah puncak poin tanda kemenangan yang Allah kasih. Wah ini bakal menuju kemenangan, maka kita menjalankan dengan bahagia, dengan bangga. Gitu. Malah kalau kita kok sepi banget nih, nggak ada ujian nih, nggak ada cobaan nih, ini ada apa-apa nih, gitu. Kita udah tahu. Makanya Allah berikan nilai-nilai sabar, artinya ada tanda kemenangan yang Allah akan berikan. Sinina ba'da sinin, bilutfi minallah, dengan kelembutan yang Allah berikan, akan dirasakan bertahun-tahun efek dari nilai dan ganjaran sabar kita. Insyaallah. Bin nasri wal dharfi, innallaha ma'as sabirin. Kita tahu itu, ya. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Apa? Bin nasri wal dharfi, dengan pertolongan dan kebaikannya. Kita bisa mengalami titik nadir kesabaran. Nggak bisa tanpa ada pertolongan Allah. Kalau aja masih nyantol Allah di dalam iman kita nih, masih ada getaran-getaran iman dalam keadaan susah, itu tandanya apa? Pertolongan Allah. Allah masih bantuin kita. Gitu. Atas kebaikannya. Isbiru ma'u, maka bersabar bersamanya. Wantabihu lahu, maka perhatikan setelah sabar itu kita lalui. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang menjalankan atau yang merupakan satu nilai-nilai titik kesabaran itu, jangan sampai baru sadar, ya, kalau memori ingatan sabar kita itu pas udah mati. Nauzubillah. Wantabihu lahu liqa'ah,
intabihu qabla an tantabihu bila amrikum fatandamu waqtun la yanfa'ukumun nadam. Jadi kita disuruh memperhatikan nilai sabar kita kepada Allah, menikmati kebahagiaan sabar. Jangan sampai penyesalan itu terjadi setelah penyesalan tiada guna.